Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala halaman 51. Jadi tuntung daripada sembahyang kita diatur bawirid. Habib Abdurrahman Sagab beliau mengatakan man la wirda man la lahu wirid bahwal girib. Man la lahul wirid fahuwal girib. Siapa hidup kada bawirid maka itu monyet. Nah, menpaganal sedikit bakantan lah. Naudzubillah min zalik. Jadi ada hidup tuh bisi wiritan salawat kah, ya kah, istighfar kah, wiritan deh. Apalagi sudah kita bicarakan ya kan malam Ahad dahulu, sebagai benteng daripada bala dan musibah adalah istighfar dan salawat. Karena firman Allah, maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Nah, jadi untuk melaksanakan wa anta fihim itu tadi adalah dengan jalan salawat, menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum kita membaca salat pasti kita ingat lu Nabi dulu, ya kah? Pasti Nabi itu hadir. Kada mungkin orang baca salawat kada ingat di Nabi. Pertamanya barang dulu, imban itu layau wainya. Nyata imbiasnya hendak baca salat ingat di Nabi dulu. Yang kedua, ya kah? Sebagai benteng daripada bala, wa maka Allah mu'adzibahum wahum yastaghfirun, yaitu dengan jalan istighfar seperti ini tadi, istighfar Hasan Basri dan dalailul khairat. Mudahan daerah kita, kampung kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala yang membinasakan. Artinya bala yang mengandung napa murka, bala yang mengandung laknat, bencana yang mengandung laknat. Artinya menyebala tapi mengandung hikmah, itu kata Bapak. Bala tapi mengandung hikmah, itu kata Bapak. Itu disebut dalam Al-Quran, waliyubliyal mu'minina balaan hasanan. Kalau orang beriman dapat ujian itu hasanan, kebaikan untuknya. Kalau orang beriman dapat bala, dapat ujian hasanan, waliyubliyal mu'minina hasanan. Jadi kalau orang beriman lawan Allah dapat ujian, ujiannya itu hasanan, elok, bagus, hikmahnya luar biasa. Mudahan yakinlah. Lalu apabila hasanan berarti ada di situ hikmahnya, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya. Karena kita berisi Tuhan, wa kana bil mu'minina rahiman, kasih sayangnya luar biasa. Berarti ujian-ujian yang datang itu adalah sebagai kebaikan-kebaikan. Apalagi Allah mengatakan, apa Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Awil Allah cinta kepada hamba tersebut, hamba tuh banyak dapat ujian. Belum tuntung ujian sebuting ada pulang, belum tuntung ada pulang, ada aja ujian, ya kah? Bertubi-tubi, silih berganti ujian. Belum tuntung sebuting ada pulang. Itu tanda adalah si hamba tadi disayangi Allah. Mudahan kita diberi baik sangkalah. Karena apa? Di dalam Al-Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa sesuatu yang kita cintai bisa jadi menjadi mudarat.
Wa asa an takrahu syai'an, sesuatu yang kita benci, nama wahwa khairul lakum, menjadi kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nang tahu akibatnya hanya Allah, nang tahu kesudahannya hanya Allah. Ya kah? Oleh sebab itu apabila kita diberi Tuhan husnudzan, maka pikiran kada jadi beban. Yang dibeban itu gerobak aja ya kalau. Akal dibebani, aduh ciniknya kasihan. Itu. Ada lagi penangkal bala. Jadi penangkal bala, penangkal ya musibah bencana itu tadi istighfar dan salawat. Dalail yang kita baca nih nah ya kah? Alhamdulillah istighfar Hasan Basri, alhamdulillah mudah-mudahan diterima Allah taala, mudah-mudahan istiqamah kita. Kemudian penangkal bala lagi adalah syukur sesuai dengan firman Allah, mayab'adullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Selama hamba sudah beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah dan bersyukur, ya kah? Maka Tuhan kada bakal mengirim bencana yang mengandung laknat. Itu. Jadi jalannya itu tadi bersyukur. Sama apa kada bersyukur kita selalu disertai oleh Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kita Allah mengetahui, di mana kita Allah menjagai, di mana kita Allah memantau, di mana kita Allah menjamin. Yuk bagaimana kada syukur kita? Ya orang bahare ya Allah, biar kada dikawali orang tapi perasaannya disertai oleh Allah. Biar kada sing duitan tapi perasaannya disertai oleh Allah. Itu kaya hatinya dengan Allah. Itu kaya hatinya dengan Allah. Apalagi Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini yang menyertai terus dalam kita. Ya kan? Kita tahu yang dinamakan raja itu segala-galanya. Kita mengenal yang dinamakan raja itu segala-galanya. Nang sugih raja, nang jagau raja, nang hebat raja. Kita tahu, asal tahu bagaimana yang dinamakan fungsinya raja, ya kan? Kita tahu di mana kelebihan raja, lalu raja itu menyertai kita. Napa rasanya kita? Raja itu mengawali kita, napa rasanya kita? Itu yang harus kita rasakan, ya kan? Jadi kita belajar berlatih bahwasanya kita itu selalu disertai oleh Allah. Maka hati tadi senang karena yang bersifat segala kesempurnaan hanya zat Allah. Selain daripada itu, ini supaya hidup bersyukur, ya kan? Karena yang lain-lain itu adalah bendanya bisa ada, bisa kada, bisa habis, bisa hancur, bisa macam-macam lah. Tapi kalaunya Allah adanya terus menerus, sugihnya sugih terus, alimnya terus menerus, yang jagaunya terus menerus, hebatnya terus menerus. Nah ini yang kita rasakan, kita punya Tuhan. Yang kedua ayatnya lagi, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah selalu menyertai kita, Rasulullah selalu ada di sekitar kita. Itu ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-Quran yang mengatakan. Cuma kita aja yang kada melihat. Amun Tuhan memadahkan, mun Tuhan memadahkan oleh mun kada percaya kafir. Ujar Tuhan, Nabi Muhammad itu selalu berada di sekitar kalian. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah itu ada pada kalian. Melihat kada melihat, merasa kada merasa, Rasulullah itu ada di sekitar kita. Ujar siapa? Ujar Allah.
Lalu Rasulullah itu bagaimana akhlaknya? Bil mu'minina raufun rahim. Secara khusus, secara umum rahmatan lil alamin, itu secara umum, rahmatnya secara umum. Secara khusus yang diistimewakan adalah orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Nah itu rahmatnya Rasulullah khusus kepada orang beriman dan umum kepada seluruhnya. Alhamdulillah. Siapa Rasulullah? Manusia agung. Siapa Rasulullah? Manusia hebat. Siapa Rasulullah? Segala-galanya berkat sidin. Nah ini menyertai kita. Kita berada, kenapa sidin berada di keberadaan kita. Nah rasanya juga. Nah ya nang wali-wali itu biar kada dikawali orang kada apa, biar kada sing gawin kada sing duitan kada apa, biar garing kada apa, apalagi punya garing makinnya Nabi itu selalu napa meelangi lawan orang garing. Ya Allah, Nabi itu suka meelangi orang garing, berarti terus menerus. Makanya kasidahnya napa jar? Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Jadi Nabi itu senantiasa meelangi orang garing. Nah, jadi orang garing jangan sedih, orang garing jangan putus asa, orang garing jangan berpikiran macam-macam, orang garing jangan stres. Kenapa? Rasulullah selalu berada pada mereka. Alhamdulillah. Nah itu, ini cara kita bersyukur. Jadi Allah selalu menyertai kita, nang selalu bersifat segala sifat kesempurnaan. Ya kan? Rasulullah selalu berada di sekitar kita. Alhamdulillah. Mudah diberi Tuhan rasa. Punya kada merasa kalau pindah corona. Naudzubillah min dzalik. Itu yang penting kita rasakan. Nah ini tadi membaca kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannah daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Sa'ya kursiyyu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul 'ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tanzi'ul mulka mimman tasha' tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Nah ini ayat ketika mau diturunkan Al-Fatihah, ayatul kursi, syahidallah. Ini ayat waktu hendak diturunkan, lalu ini bergantung di aras, bergantungan di aras. Kada hakun turun, bukan kada mahasilon Tuhan kada. Jadi ayatnya begitu diturunkan, Fatihah, ayatul kursi, apa tadi? Syahidallah, itunya bergantung di aras. Lalu Allah bertanya kepada ayat, wahai ayatku, kata Allah, wahai kalamku, kenapa ikam jadi kada mau turun ke permukaan bumi, ke dunia, kenapa? Lalu ayat ini tadi menjawab, ya Rabb,
ulun kada hendak turun ke bumi, nang bumi tadi dihiasi dengan maksiat. Ulun indah diturunkan ke dalam dunia, ke bumi, karena di bumi penduduknya banyak melakukan maksiat macam-macam. Ada judi online, ada busa-busa, ada menyong ayam, ada macam-macam ya kah? Ulun indah diturunkan nang di bumi itu diisi dengan maksiat. Mudahan kita, keluarga kita, kampung kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ayat ini sudah memantaunya. Apalagi hidup di akhir zaman, segala macam-macam daripada dosa. Napa ya Allah? Hingga segala macam-macam dosa itu napa? Nampak sudah, jahir sudah. Ya kah? Banyak orang melakukan dosa di mana? Di medsos. Nah, diketahuani oleh dunia. Dunia tahu. Naudzubillah. Jadi seakan-akan tidak ada takut, tidak ada malu lagi di dalam melakukan dosa. Mudah-mudahan berataan diampuni dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Nggih. Ya kah? Orang ini melakukan dosa dibuat di HP, di medsos, apa kabar? Hah? Di internet, beb. Ya, internet aplikasi apa nang dunia itu? Aplikasi apa tuh? Hah? Facebook kah? No itu. Ya kah? Kalau saya Google tuh ya jual lah. Hah? Ya jual lah. Saya Google, saya YouTube pang. Banyak bisnis saya. Dunia juga lah. Dunia juga lah. Kita ibarat ke Mekah, buka, ada maulidan sekumpul, ada lab pipe, kamu aja soalnya, kan berarti tembus saja tuh. Okay. Ibarat orang tuh bedum lah buat di Google. Ya Allah, berarti dunia tahu kada? Tahu dunia sekalinya. Nah itu. Mudahan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kampung kita diampuni Tuhan. Mudahan diberi taubat berataan, ya kah? Dirubah nang kada baik menjadi baik, nang sudah baik menjadi lebih baik mudah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah bersifat kudrat, Allah kawatarus. Tuhan dan jadi kita minta, ya kah? Kita merubah diri kita kada kawa, merubah rumah tangga kita kada kawa, membaguskan diri kita, rumah tangga kita, anak cucu minantu kita kada kawa. Allah nang kawa. Amin. Ya minta terus ke Allah nih. Okay. Jadi ujar ayat ini, kami takutan ya Allah. Indah turun kami ke dunia karena dunia penuh dengan maksiat. Ya Allah, apalagi tadi kalau sudah dibuat di medsos itu sudah menyebar dah. Seakan-akan dosa menjadi kebanggaan, maksiat menjadi kebanggaan. Buktinya dibuatnya di dalam itu tadi medsos tadi. Jadi kebanggaan, kada supan, kada takutan. Kada ada lagi sifat malu, seakan-akan malu itu dicabut. Na'udzubillah men. Kalau malu itu dicabut berarti imannya separuhannya lagi. Al-iman, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu separuh iman. Jadi bilanya imannya kada ada, imannya separuhannya lagi. Bilanya malu tuh kada ada, separuhannya lagi. Allah. Kita takutan mati kada beriman. Naudzubillah min dzalik. Mudahan iman kita dijagakan Tuhan. Nah, itu. Jadi ujar ayat kami takutan Tuhan. Jangan diturunkan kami takutan diturunkan kemana? Di bumi nang bumi tadi penuh dengan maksiat. Umum maksiat tadi.
bebas maksiat di mana-mana ada. Apalagi kita berada di zaman akhir sudah. Karena Nabi kita digelar Nabi akhir zaman, berarti kita ini berada di akhir. Kalau Nabi kita tuh lahirnya Sidin sudah, gelarnya Nabi akhir zaman, berarti zaman ini apa? Akhir benar sudah. Ya kalau berarti akhir benar sudah. Apalagi Nabi sampai ke kita berapa tahun? 1400 lebih dah. 1428 kah? 48. 1448 tahun sudah. Berarti bilang intil bana sudah. Nggih, makanya wajarnya ada terjadi gempa, angin panas. Wajar. Kenapa sudah? Parak bana sudah idza zulzilatil ardu zilzalah. Amun sudah terjadi idza zul ya amdah. Ya, apabila lagi berubah, apabila lagi bertaubat. Nggih. Nang dikhawatirkan lagi kiamat pribadi. Ajrail beelang itu nang ngeri lagi. Nggih. Kiamat pribadi. Amun kiamat umum ya nang idza zulzilatil ardu zilzalaha, barataan merasakan. Tapi nang dikhawatirkan kiamat masing-masing. Ajrail bilang cabutnya iya amdah. Kada kok bawa lagi, kada bapak edah lagi duit nang banyak, kada bapak edah lagi bangunan sing banyakan sing gonolan, motor sing larangan, ya kalau kada bapak edah lagi. Banyaknya bisi anak dan keturunan, kada ada faedah lagi. Orang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudahan kita diberi sadar, mudahan kita diberi insaf, kembali kita kepada Allah. Kita punya Allah, innallaha yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi ujar Nabi menyampaikan dari Allah, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Karena lawan Tuhan sutil aja mudah aja maampuni. Jangan putus asa. Akhirnya apa kata Allah? Kan ini tadi ayat takutan bana turun karena diturunkan ke dunia di bumi, karena di bumi banyak sudah maksiat-maksiat macam-macam warnanya, macam-macam namanya sudah. Itu. Akhirnya ujar Tuhan, wahai ayatku, siapapun daripada hambaku yang membaca engkau setiap salat tuntung sembahyang ikam dibacanya, maka dosanya ku ampuni barataan. Mudahan dapat taufik kita. Setiap hambaku nang membaca engkau Fatihah, Ayatul Kursi, Syahidallah, ya kah? Maka si hamba tersebut aku ampuni dosa dan kesalahannya. Luar biasa. Apalagi fadilat Ayatul Kursi, ya kah? Ayatul Kursi itu apabila dibaca sesudah salat, barang aja membacanya di dalam salat hajat kah? Atau membaca Ayatul Kursi di dalam qabliyah ba'diyah kah? Baca aja, ya kalau apalagi di dalam sembahyang makinnya luar biasa nilainya. Setiap orang yang membaca Ayatul Kursi sesudah sembahyang, maka tiada ada dinding, tiada ada jarak dirinya dengan surga kecuali kematian. Tiada ada yang menghalang-halangi dirinya dengan surga. Nang mahalat siapa? Kematian aja. Jadi kematian itu sebagai dinding, begitu datang kematian langsung surga. Itu orang yang mengamalkan Ayatul Kursi sesudah sholat 5 waktu. Mudahan Allah memberi taufik barataan. Ayatul Kursi jangan kada baca lah, itu. Mudahan Allah memberi taufik hidayah lawan kita. Nah itu aja. Mudah-mudahan ada barokah manfaat.
minta ampun, minta maaf, doakan kami sarumahan, sakeluargaan, sakampungan kami di sini. Mudah-mudahan diberikan taubatan nasuha, umat Nabi Muhammad juga diberikan keampunan dari segala dosa, kesalahan zahir dan batin, diberi istiqomah dalam ilmu ibadah hingga mencapai mati beriman husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Masya Allah la quwwata illa billah. Salatul ghaib.